Ivan Sugianto ditetapkan sebagai terdakwa guna jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, setelah viral memaksa siswa SMK Gloria II Surabaya untuk sujud dan menggonggong. Di sidang lanjutan itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, menghadirkan Lazarus, salah satu guru di SMK Gloria II Surabaya, sebagai saksi. Dalam keterangannya, Lazarus menyampaikan dirinya mengetahui rame-rame saat di luar pagar dan di dalam pagar sekolah. Di antara keramaian itu, saksi sebut, ada terdakwa, Nuke, Gede dan pengacaranya juga Excel, Ethan bersama kedua orang tuanya. Lazarus mengaku, Ethan sebagai muridnya terkadang suka jahil dan kenakalan di luar sekolah saksi tidak melihat. Perihal peristiwa itu, saksi ketahui, ada rame-rame antara terdakwa sedang sedikit emosi dengan nada tinggi. Hal yang disampaikan, terdakwa dan Nuke yaitu, sekolah bisa memediasi atau tidak. Saksi melihat ada salah satu muridnya yaitu, Ethan dan mendengar terdakwa menyuruh anaknya untuk memukul tatkala Excel berlari mendekat ke Ethan. Saksi bereaksi melerai sembari berpesan, tolong ini di lingkungan sekolah jangan melakukan kekerasan. Terdakwa merespons dengan utarakan kalimat, kalau kamu punya anak dibegitukan marah apa enggak? Sembari melontarkan kalimat tidak pantas ke arah saksi. Lalu terdakwa seperti akan mendorongnya namun tidak sampai mengenainya, kemudian salah satu di antara kerumunan menyebut ya sudah kita selesaikan di dalam sekolah saja. Akhirnya, para pihak yang berseteru masuk ke ruang mediasi dan saksi tidak turut masuk ke ruang mediasi. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Silakan saudara Lazarus ya. Saya yang ya. Dan saudara di sini guru ya. Iya. Pada saat kejadian saudara ada di lokasi. Saya di lokasi kejadian yang di 16 lebih 6 di lobi sekolah. Di lobi. Kalau di luar saya yang di luar belum, tapi masih kondisi rapat waktu itu. Oh ya, jadi tidak tahu apa yang ada di luar, tetapi saudara lalu ketika ada pertemuan yang rame-rame di gerbang lobi yang di 16 lobi, dan setelah itu yang kejadian berikutnya di halaman sekolah. Ya, gitu ya. Jadi setelah selesai di luar pagar, langsung saudara baru tahu ada rame-rame di lobi. Betulnya masih ingat hari apa ya? Masih ingat kejadiannya? Lupa. Kalau di BAP saya cocokkan Senin 21 Oktober 2024. Iya betul ya. Saat itu selesai rapat. Selesai di lobi. Di lobi itu ada siapa? Yang saya tahu sudah bergerombol dari pihak beberapa guru di situ, termasuk Pak Depi yang sedang berhadapan dengan Pak Ivan waktu itu. Terus ada temannya Pak Ivan itu yang saya tahu, yang belakangan saya tahu namanya Pak Nugo, Pak Dev sama satu pengacara, saya tidak tahu namanya. Berapa orang dari iya dari luar itu berarti Pak Ivan, Pak Dev, Pak Nugo, sama satu lagi orang. Kemudian ada juga dari pihak sekolah Pak Devinus. Ya. Kemudian kepala sekolah juga. Kepala sekolah waktu itu belum ya. Kemudian ada Ethan. Ya, di situ ada yang belakangan saya tahu itu orang tua bapak ibunya Ethan sama anak Daniel. Oh ya, sama satu lagi yang dari pihak Pak Ivan, anak Excel. Ada di situ juga. Di situ ya. Silakan Bapak pulang. Izin boleh mengajukan saudara saksi, saudara sebelumnya berapa lama? Sebagai guru mulai 2019, tapi sebagai staf mulai 2009 Juli. Sebagai guru 2019. Iya. Sebelumnya di dalam tugas saudara sebagai guru itu saudara mengajar apa? Saya mengajar bidang mata pelajaran informatika. Informatika. Ya, termasuk
menjadi pengajar anak Excel juga atau bagaimana? Betul. Anak Ethan. Oh, anak Ethan ya? Ya, saya juga gurunya Ethan di Mapel Informatika. Kalau keseharian Ethan itu seperti apa? Keseharian secara umum ya pada anaknya umum, maksudnya nggak ada kenakalan yang ya memang kadang ada sisi jahil, kalau bercandaan dengan temannya ada, teman kalau kenakalan yang misalnya di luar batas sih saya tidak melihat di dalam kelas terjadi. Menurut sepengetahuan saksi ya, apakah anak Ethan ini masih batas normal kenakalannya atau? Ini termasuk nilai ya, bukan artinya Oh iya. untuk nilai orang termasuk nakal apa enggak ya, saudara. Ya faktanya saja saat itu ada Ya, langsung aja. izin ya, baik, mungkin saudara saksi bisa jelaskan pada pokoknya terkait dengan kejadian yang sudah viral di mana-mana itu awalnya seperti apa? Sepengetahuan saudara. Yang saya tahu karena saya pada waktu itu mau pulang dan setelah selesai rapat di ruang guru itu saya kembali ke ruang baka, matikan komputer, ambil tas, saya keluar dan di pukul 16:06 itu ada rame-rame di lobi sekolah itu di depan itu. Nah di situ saya mendapati sudah antara Pak Ivan ini sudah dengan Pak Nuke sudah ngomong bergantian ke Pak Debirianus, dan memang waktu itu mungkin sudah terbawa emosi, nadanya sudah mulai tinggi. Bahkan ada momen juga di saat itu Pak Ivan bertanya, kamu siapa, sambil narik keplek Pak Debi itu. Nah di situ saya belum tahu ya ada perkara apa. Nah cuman ada dua pernyataan yang dikeluarkan antara Pak Ivan dengan temannya waktu itu, kalau salah Pak Nuke, memberikan opsi sekolah bisa memediasi atau tidak, gitu. Nah saya tidak tahu perkara apa itu, tapi dan Pak Debi juga ngomong loh, perkara apa dulu, saya dengar waktu itu. Terus kami juga harus tahu pokok masalahnya kalau mau memediasi sesuatu. Nah tapi karena suasana tambah ramai, Pak Debi masih terus memberikan keputusan. Pihak dari luar ini sudah mengambil keputusan, baik kalau gitu, kalau tidak bisa menyelesaikan, kami selesaikan di luar. Nah, waktu itu saya berpikir di situ ada anak murid saya, anak Ethan tadi. Nah, terus sama anak Daniel. Terus saya spontan mengikuti turun dari lobi itu, turun tangga, terus geser sedikit ke sebelah kanan di halaman sekolah, di halaman parkir. Nah, terjadi di situ saya masih memantau situasi dan saya mendengar Pak Ivan memerintahkan anaknya, anak Excel, untuk pukulan ini. Nah itu menunjuk ke anak Daniel. Nah saya melihat gesturnya anak Excel ini lari menuju menghampiri anak Daniel. Nah spontan saya langsung kayak menghadap ini. Antara di sini Pak Ivan, di sini anaknya, minta tolong, ini di lingkungan sekolah, jangan melakukan dengan cara kekerasan. Nah, cuman ternyata kata-kata itu saya mungkin membuat Pak Ivan tambah emosi, terbawa emosi, dan akhirnya dengan nada tinggi berkata kepada saya, kalau kamu punya anak digitukan, kamu marah nggak? Nah, sambil waktu itu juga sempat mengumpat dengan keras anjing gitu ke saya. Dan itu posisinya muka dengan muka Pak Hakim. Jadi di depan muka saya pas. Nah, saat itu dengan tempo yang sangat cepat, Pak Ivan seperti akan mendorong saya, tetapi tidak sampai kena. Karena pada saat yang bersamaan, Pak Dev yang di sebelahnya langsung mendorong saya menjauh dari Pak Ivan. Jadi tidak ada aksi dorongan dari Pak Ivan yang kena ke saya. Nah, terus setelah itu Pak Ivan masih berusaha untuk merangsek dengan saya dengan mengulang terus kata-kata yang, kalau kamu punya anak digitukan, kamu marah nggak? Kamu marah nggak? Gitu. Terus ya saya menjawab dengan biasa bahwa ya saya mungkin akan marah, tapi minta tolong dengan cara yang tidak dengan cara kekerasan.
Nah, terus berusaha merangsek dengan saya, akhirnya saya dipisah. Di situ ada security sekolah, ada beberapa teman guru dan beberapa teman Pak Ivan memisah. Dan saya tidak tahu siapa yang kejadian yang di halaman itu pukul 16:13 Pak Hakim. Nah, 16:13. Nah, berlangsung, akhirnya nggak tahu siapa yang bilang, ya sudah kita selesaikan di dalam saja. Itu nggak tahu suara siapa. Akhirnya rombongan di pukul 16:18 digiring ke ruang tamu dengan beberapa perwakilan. Cuman di dalam ruang tamu itu saya sudah tidak ikut lagi di dalam mediasi di ruang tamu itu. Jadi yang saya alami di dalam kejadian yang di halaman yang paling saya ingat dan membuat saya juga sedih itu yang di halaman sekolah tadi. Seperti itu. Baik, dalam pelaksanaan mediasi berarti saudara saksi tidak ikut ya? Tidak. Sepatah saudara saksi yang ikut dalam proses mediasi. Mediasi ada kepala sekolah atau dari pihak Angkara Gloria, ada Pak Depirianus, terus ada satu guru lagi Pak Robi, itu 3 orang. Jadi saudara saya tidak ikut. Tidak. Kemudian saya mengulas sedikit terkait dengan kejadian masih di halaman sekolah ya. Tadi saudara saksi di situ bahwasanya terdakwa ini sempat menyuruh anaknya untuk memukul Anak Daniel, itu temannya anak itu. Masih termasuk siswa di sekolah SMA? Masih satu kayak lingkungan bermain dengan anak itu juga. Tingkat di kelas 10 juga. Oh, masih kelas ya, sama satu tingkat. Pada saat itu saudara saksi gestur dari terdakwa sendiri menyuruh anaknya untuk memukul Daniel itu seperti apa? Apakah dengan nada yang keras atau seperti apa? Kalau nada keras iya, karena memang dari awal di halaman lobi tadi itu Pak Ivan ini sudah penuh dengan emosi. Jadi sudah nadanya itu sudah nada tinggi dengan penuh emosi. Nah, yang di halaman itu juga pada saat terus mengejar saya dengan omongan itu juga sebenarnya kamu siapa? Terus dengan gestur beberapa kali menunjuk. Memang sudah terbawa emosi. Baik. Kemudian selain dari menurut itu ada tidak kontak fisik lainnya baik itu dari terdakwa maupun dari anaknya sendiri yang disuruh? Tidak sampai kena. Karena berhasil kami cegah kejadian itu yang perintah pemukulan itu kami berhasil cegah. Baik, kemudian setelah kejadian itu, sepengetahuan saudara saksi kondisi dari anak Ethan ini seperti apa? Apakah dia serta-merta bisa masuk atau keesokan harinya itu tidak masuk, tapi setelah dikunjungi dari pihak sekolah dengan diberikan semangat dengan berbagai hal, kalau nggak salah itu 1 atau 2 harinya sudah berani sekolah lagi. Sudah boleh sekolah lagi. Kemudian sepengetahuan saudara saksi, anak Ethan ini ketika sebelum kejadian sama sesudah kejadian itu ada perbedaan tidak baik secara fisik dalam psikis? Banyak pendiamnya. Jadi setelah kejadian itu lebih banyak pendiamnya. Baru kalau diajak main sama temennya itu baru kayak respon tapi tidak seceria seaktif sebelumnya. Baru setelah beberapa minggu baru bisa tapi lebih kayak nggak bisa lepas gitu loh. Nggak bisa normal sebelum kejadian ya. Kemudian dari sepengetahuan saudara saksi dari pihak sekolah sendiri ketika melakukan kunjungan ke rumah Ethan sendiri itu sepengetahuan saudara saksi kondisi Ethan pada saat itu seperti apa? Apakah benar-benar depresi atau seperti apa? Kalau itu mungkin yang bisa menerangkan karena yang salah satu mengikuti perkembangan pembinaan Pak Debi. Oh, Pak Debi. Iya, saya tidak mengikuti proses untuk dan ada guru BK yang ganti. Seperti itu. Baik, saudara saksi tadi menjelaskan bahwa ada dari terdakwa bersama rombongan yaitu saudara terdakwa, kemudian saudara Dep, saudara Luke, dan ada yang mengaku pengacara. Artinya ketika kejadian di luar pagar sekolah saudara tidak mengetahui. Artinya kejadian yang kami setelah masuk adalah ini. Tadi saudara menjelaskan bahwa
dari lobi bergeser ke halaman parkir. Ya, di sana tadi sudah ditanyakan oleh teman kami bahwa sempat juga terdakwa menyebutkan kata-kata menyuruh untuk pukulin seperti itu saja ya. Pukulin itu ditujukan dari terdakwa menyuruh siapa untuk pukulin siapa? Menyuruh anak Excel, anaknya Pak Ivan, ke anak Daniel. Anak Daniel ini temannya Ethan. Baik. Kemudian jarak dari lobi ke tempat parkir ke halaman parkir itu berapa jauh? 15 sampai 20 meter, cuma turun tangga beberapa truk, terus belok ke kanan sekitar 10 meter. Yang saudara ingat tidak di halaman parkir tersebut yang mengaku pengacara itu menggunakan baju apa waktu itu? Kalau nggak salah kaos warna merah. Ada tidak dari sekian rombongan dari terdakwa, saudara Tip, saudara Luke, dan yang mengaku pengacara sempat ingin melakukan pemukulan? Ada tidak kejadian seperti itu? Oh, kalau yang di fase di lobi sama di halaman dari teman-temannya Pak Ivan yang melakukan pendorongan ke saya cuma Pak Dev saja. Pak Dev saja. Ya, Pak Dev saja. Kemudian saudara Ethan, di mana posisi ketika di halaman? Nah, waktu itu anak Ethan sama papanya itu dirangkul sama temannya Pak Ivan yang pengacara tadi menuju ke yang titik awal. Nah, karena kan setelah halaman itu pintu keluar gerbangnya kejadian awal itu. Artinya pada saat di halaman parkir anak Ethan posisi dirangkul sama yang temannya Pak Ivan yang pengacara tadi, sama dirangkul gini dua-duanya. Nah, itu dibawa untuk keluar, mau diajak keluar gerbang. Cuman waktu itu kan gerbang sudah ditutup. Anak Ethan itu yang dirangkul ya? Anak Ethan sama papanya. Sama papanya dirangkul. Nah, cuman waktu itu papanya kayak nolak. Ya, artinya dirangkul pada saat itu merangkul dengan cara yang baik ataukah dirangkul dengan cara ada paksaan juga? Masih cara yang baik sih, Pak. Cuman kayak diajak, ayo kita selesaikan di luar. Kalau bahasa gesturnya gitu. Cukup ya. Silakan Terima kasih. Saudara saksi sebagai pelapor ya dalam perkara ini. Iya, saya sebagai pelapor. Saudara saksi sebagai pelapor dalam perkara ini itu karena inisiatif saudara saksi sendiri atau ada perintah dari sekolah? Kalau perintah dari sekolah langsung tidak, karena waktu itu memang setelah kejadian kami langsung rapat di sekolah dan diambil keputusan bersama bahwa kita akan mengambil langkah hukum. Nah, setelah melalui konsultasi hukum, karena yang salah satu pasal yang dikenakan adalah selain perbuatan kepada anak Ethan adalah perbuatan yang tidak menyenangkan yang saya alami, jadi yang pas untuk melaporkan diberikan surat kuasa dari sekolah adalah saya. Jadi sekolah memberikan kuasa ya, Iya. saksi ya. Dan itu atas keputusan bersama. Atas keputusan bersama. Iya. Berarti kalau sekolah memberikan kuasa kepada saksi sebagai pelapor, berarti kepala sekolah nanti. Ya, kalau puncak tertinggi di sekolah kepala sekolah. Kepala sekolah. Oke. Saudara saksi ya. Tadi saudara saksi menerangkan setelah kejadian itu ada rapat untuk melakukan langkah hukum. Nah, itu peserta rapatnya siapa saja? Kalau yang berkepentingan di situ ya ada saya, Pak Depirianus, terus ada dari pihak kepala sekolah, Debi, dan ada perwakilan dari pengurus dan perwakilan dari koordinator. Perwakilan pengurus dan koordinator. Iya. Tadi kan saudara saksi kan menerangkan ada rapat. Saudara saksi sempat tidak dalam rapat tersebut itu disampaikan bahwa telah terjadi perdamaian, ya kan itu ada dalam BAP ya, saudara saksi. Tapi yang akan saya tanyakan kepada saudara adalah sempat tidak dalam rapat tersebut telah disampaikan ada perdamaian antara pihak anak Ethan dan pihaknya dari anak Excel yaitu terdakwa. Disampaikan tidak oleh kepala sekolah maupun oleh teman-teman ya, saksi? baik. Perihal perdamaian itu tidak disampaikan kepada sekolah. Kami ulangi Ya. Sepengetahuan saksi dalam rapat tersebut, kepala sekolah dan Pak Debi ataupun Pak Robi ada di sana?
Pak Robi ada Pak? Ada ya. Kami ulangi pertanyaannya saudara saksi. Pas pada saat rapat tersebut, yang apakah saudara mendengar penjelasan dari kepala sekolah, Pak Depi dan Pak Robi yang menerangkan bahwa tadi ada perdamaian selesai antara pihak dari anak Etan beserta orang tuanya dan terdakwa. Disampaikan tidak dalam rapat tadi oleh kepala sekolah, Pak Depi dan Pak Robi, disampaikan tidak waktu itu? Waktu itu memang proses mediasi itu terjadi, tetapi belum sampai final. Oke, kami ulangi lagi. Iya benar. Tidak disampaikan perdamaian itu, Pak. Kami tidak bertanya itu ya. Oke. Yang kami tanyakan adalah pas pada saat rapat tadi itu yang akhirnya harus menempuh langkah hukum itu loh. Ya, apakah kepala sekolah Pak Depi dan Pak Robi ini menyampaikan tadi sudah sempat ada perdamaian, kemudian saling berangkulan, bersalaman itu disampaikan? Disampaikan. Itu disampaikan hasil pertemuan yang di ruang tamu itu disampaikan. Disampaikan. Berarti kan disampaikan bahwa ada perdamaian, ya kan, ada salaman dan rangkulan itu, ya kan. Nah, pertanyaannya, ya kan, kalau ada perdamaian, lalu motivasi ya dari saudara yang mewakili pihak sekolah kan mendapatkan kuasa, motivasinya melaporkan perkara ini apa? Padahal sudah ada perdamaian, pihak-pihaknya yang bertiga sudah berdamai, lalu apa motivasinya? Pertama, motivasinya itu karena ini kan ramai di lingkungan sekolah. Nah, pasti akan berdampak untuk sekolah. Nah, kami juga ingin dong pemulihan nama baik seperti itu. Nah, supaya di kedepannya kalau ada pun masalah, kita punya mekanisme. Jadi supaya orang itu menempuh dengan mekanisme yang baik dan benar, bukan dengan cara kekerasan seperti itu. Kami tanyakan ya saudara saksi. Tadi kan saudara saksi kan motivasi pelapornya kan ada kejadian rame, ya kan, demi nama baik sekolah dan ada mekanisme. Pertanyaannya adalah, walaupun sudah ada perdamaian, ya kan, dan perdamaian ini tadi sudah diterangkan oleh pihak kepala sekolah Anda ya selaku prinsipal ya, damainya juga terjadi di lingkungan sekolah, ya, bukan di luar sekolah, ya. Lalu pertanyaannya, kalau juga damainya juga dimediasi oleh kepala sekolah, damainya juga di lingkungan sekolah, para pihaknya berangkulan, berjabat tangan, juga di lingkungan sekolah, bahkan di ruang rapat itu ruang tunggu, ya kan? Pertanyaannya, apakah setelah ada perdamaian, mengapa tetap harus memaksakan melapor? Keberatan majelis. Sebentar. Bentar saya. Tidak usah debat ya. Kalau ada keberatan sampai ini saudara. Lapor itu keputusan bersama atau ini sedang Keputusan bersama. Jadi itu lapor adalah keputusan bersama saudara yang atas nama sekolah lapor itu ya. Jadi kalau ditanya mengapa ya pada rapat itu ya, keputusan rapat itu mengapa, bukan pada saksi. Terima kasih yang mulia. Izin lanjut yang mulia. Saudara saksi, karena ya tadi kan saudara saksi sempat menanyakan juga kepada kepala sekolah bahwa ini sudah ada perdamaian, ya kan? Kalau memang pihak sekolah itu tidak berkenan ya dengan adanya perdamaian tersebut, mengapa pihak sekolah tidak menolak ini? Seperti tahu saksi saja. Ya, kalau perihal itu memang saya tidak menanyakan sejauh itu. Saksi tidak menanyakan. Tidak menanyakan kenapa kok sudah ada mediasi kok masih dilanjut. Tapi memang dalam forum itu yang saya tangkap adalah perkara ini harus diperjelas di mata hukum. Seperti itu. Saudara saksi ya. Menurut saudara saksi, apakah saudara saksi melapor ini juga untuk kepentingannya anak ETA? Atau hanya kepentingan sekolah saja? Kalau kepentingan ya otomatis dua-duanya Pak. Karena anak Intan ini adalah murid kami dan wajib kami lindungi, ya, wajib kami naungi. Jadi tadi saudara menerangkan melapor selain untuk kepentingan sekolah
sekolah juga untuk kepentingan anak eta. Ya itu otomatis Pak, karena otomatis kan anak itu masih murid kami, jadi kan satu bagian dari sekolah. Saksi berikutnya itu, apakah dari pihak sekolah dalam melakukan laporan yang tadi Anda bilang untuk kepentingan anak etan itu juga sudah berkoordinasi atau mendapat kuasa atau mendapat perintah dari orang tuanya anak etan? Sepengetahuan saya, kalau komunikasi sudah dilakukan, tetapi kalau mekanisme surat kuasa dan lain sebagainya itu di luar pengetahuan saya. Singkatnya saudara saksi ya, melaporkan perkara ini itu karena juga permintaannya pihaknya anak etan atau bukan? Tidak ada permintaan dari orang tua Ethan untuk ini dilaporkan oleh sekolah. Tidak ada permintaan ya? Tidak ada. Saudara saksi, dalam berkas perkara itu ada permintaan restitusi. Ya itu siapa yang mengajukan? Mungkin diperjelas restitusinya seperti apa? Sudah paham nggak? Paham tidak? Ada permintaan restitusi. Tahu istilah tidak tahu. Tidak ada ya? Kalau saudara tidak tahu ya, berarti saudara juga tidak tahu juga kalau dari pihaknya anak etan ini yang dimaksud apa? Yang dari pihaknya anak etan juga menolak adanya restitusi juga tidak tahu ya? Saya tidak tahu. Cukup ya, ya. Saya penegasan satu. Baik. Ada perintah terdakwa kepada etan supaya melakukan pengumpulan atau supaya menyuruh Excel ya, supaya menyuruh Daniel memukul atau supaya Excel yang memukul. Perintah itu. Perintah dari Pak Ivan ini kepada anaknya yang namanya anak Excel untuk memukul anak Daniel. Ya. Untuk memukul Iya. yang menjelaskan itu. Sudah. Yang terkait dengan saksi. Ada saksi di dalam. Ini yang saudara saksi pasti. Ya, ini yang saya di menit 13. Yang saya yang nanti ujungnya saya didorong. Ini ada perintah dari terdakwa pada Ya, nah ini untuk ini supaya ini pukul anak Daniel ini anak Daniel. Nah, dia waktu dulu turun apa ya? Jadi ini karena saya sekolahnya Pak Luhur, karena Pak Luhur kan sekolahnya Itu ya, jelas. Jelas saksi ada. Cukup ya. Masih ada. Saudara saksi ya. Tadi saudara saksi sempat menerangkan bahwa sebagai gurunya, tapi saudara saksi melihat katanya ada sisi jahil dari anak etan. Mungkin sepengetahuan saksi, sisi jahil itu seperti apa coba? kalau di dalam kelas itu sisi jahilnya itu misalnya waktu praktikum gitu ya, harusnya dia ngerjakan punyanya dia, kadang berpindah duduk, terus ngajak bercanda temennya, atau misalnya punya kerjaan temennya itu diganggu. Nah, tapi pada saat kami tegur, kami suruh kembali untuk melanjutkan kerja proyeknya karena pelajaran informatika itu kan lebih banyak praktikum Pak ya. Dan itu masih didengar. Maksudnya tidak sampai membuat kita itu sampai harus mengulang terus marah, enggak. Saya terus terang belum pernah marah ke anak itu. Jadi masih sisi jahil yang mungkin dia bosen atau apa, berusaha cari hiburan karena main HP juga nggak boleh kan. Untuk menilai kan. Saudara saksi ya. Pas pada waktu terdakwa itu mengutarakan atau berkata-kata sujud menggonggong, itu saudara saksi ada di sana? Tidak ada, karena itu kejadian di menit 6:03 di gerbang loh. Ya, dan kejadiannya di mediasi di dalam
yang di menit 6:18 ke atas itu saya juga tidak. Pas pada waktu saudara saksi ya sempat berkontak bicara ya, sempat ketemu berdialog dengan terdakwa. Itu saudara saksi sempat tidak saudara terdakwa ini tetap mengutarakan niatnya agar anak etan itu suci dan berbohong. Tidak, cuman pada saat kita berjalan dari ruang ini halaman menuju ke ruang ini ya, mediasi itu saya berdampingan sama Pak Ivan. Ya. Nah, cuman Pak Ivan ini berusaha untuk meyakinkan saya bahwa kalau saya itu marah wajar loh. Ya. Kalau kamu punya anak diperlakukan seperti itu, kamu marah wajar. Dan itu saya ingat diulang 2 kali dan saya juga menyampaikan, saya rangkul Pak Ivan waktu itu. Saya menyampaikan, iya saya bahkan sudah bukan manggil Pak, tapi saya panggil Ko. Iya Ko, tapi tolong ini lingkungan sekolah tolong dilakukan dengan cara yang santun. Itu saya ulang 2 kali. Dan waktu itu saya kebablasan ruang, misalnya ruang pertemuannya itu di sebelah sini, kami kebablasan, terus kami dipanggil berdua, kami putar balik. Pak Ivan masuk di dalam ruangan, saya nunggu di luar. Lanjut ya, saksi. Tadi kan saudara saksi menerangkan bahwa saksi merangkul. Saya yang merangkul. Merangkul. Ya. Pada waktu saudara saksi merangkul terdakwa ini, seperti ini mungkin. Iya, kayak jalan dirangkul gitu. Pada waktu saudara saksi merangkul, apakah terdakwa ini bersikap kayak tidak enak? Jangan rangkul-rangkul, atau tetap biasa saja, mau-mau saja. Mau saja. Tidak ada penolakan ya. Tidak. Kemudian saudara saksi, ya, pas pada saat tadi saudara saksi berjalan berdampingan, ya kan, merangkul terdakwa, ya kan, tenangkan gitu kan? Iya betul. Berusaha untuk menenangkan. Waktu itu setelah saudara saksi berusaha menenangkan, apakah terdakwa ini menjadi tenang? Seingat saya sedikit lebih tenang. Nada bicaranya sudah tidak lagi tinggi. Sudah. Bahkan setelah kejadian mamanya Iten yang dibawa keluar ke rumah sakit, saya masih sempat ngobrol dengan Pak Ivan. Sudah enak. Ya, jadi waktu itu saya sudah lega, maksudnya sudah bukan lega tapi bahasanya pengertiannya sudah selesai ya. Sudah cair. Ya, tinggal waktu itu Pak Ivan ngomong tinggal yang 2 temannya Iten yang perlu dimediasi. Nanti untuk dicari hari berikutnya. Jadi saudara saksi sepanjang tadi proses keterangan saksi ya, nanti saksi kan menangkap jelas bahwa kemauan dari terdakwa ini agar pihak sekolah yang memediasi ya masalah ini di dalam. Iya, di ujungnya sebenarnya niatnya untuk sekolah berusaha untuk mediasi. Saudara saksi mendengar tidak dari terdakwa ini mengeluarkan kata-kata ancaman atau ancaman kekerasan, misalnya ini sampai kalau sekolah tidak mendamaikan atau sekolah tidak mau memediasi atau anak etan atau gimana lah akan dipukul atau ada ancaman kekerasan. Mendengar itu tidak? Kalau ancaman tidak, cuman waktu itu kayak semacam sesumbar Pak. Ya cuma marah-marah saja. Sesumbarnya gini, misalnya panggilan semua, mau Polres, Polsek, Kejaksaan, Polda, gitu, panggil semua. Tahu nama saya Ivan, pasti mereka pulang. Ya. Itu aja sih yang saya dengar. Ya. Tapi ancaman kekerasan ada tidak? Ancaman kekerasan untuk memukul saya pukul atau tidak. Saya akan begini tidak ada ya. Cukup ya. Masih ada. Kemudian saudara saksi biasa saja. Saudara saksi di sini sebagai guru di sekolah, sebagai guru wali atau guru mata pelajaran tertentu. Karena saudara dulu. Saudara di sekolah ini sebagai guru walinya langsung dari Eten atau sebagai guru? Oh bukan, saya bukan guru wali kelas, tapi saya guru pelajaran. Ini kami tanyakan kepada saudara, kalau Eten sekarang kelas berapa? Iten sekarang kelas 10. Kelas 10 tadi saudara menyebutkan bahwa sempat tidak berani masuk sekolah. Penegasan saja berapa hari tidak masuk sekolah? Seingat saya sih 1 atau 2 hari Pak. 1 atau 2 hari ya, dari itu sih. Tidak berani sekolah ya? Ya. Izin saudara majelis. Kami mohon agar melalui majelis hakim sekiranya dapat menegur saksi ya. Karena tadi saksi sempat mengutarakan adanya kata-kata panggil saja Polda, panggil saja kejaksaan sebut nama itu yang didengarnya. Ya kan sudah sumpah. Itu yang di lobby
Kalau nggak ditahan itu nanti kalau dan itu jangan saksi. baik. Dia punya hak bantah. Ya, saudara nggak perlu menekankan, mengingatkan. Jadi itulah yang saudara alami. Ya, saudara benar. Lihat sendiri ya sudah. Sekarang giliran atas keterangan saksi tadi ada yang dibantah atau betul semua? Saya bantah. Ya silakan. Ya, hak sama kita. Ya, silakan. Menurut yang mulia terkait yang kata-kata terakhir yang dibantahkan, kalau saya sesumbar bilang panggil semua Polres, Polda, Jaksa, kalau nama saya Ivan pasti pulang semua. Apakah kamu mendengar saya berucap seperti itu Nanti sendiri? sudah tinggal saudara bantah. Saya tidak Ya sudah, saudara menyatakan membantah bahwa itu tidak benar, itu aja. Jangan, yang sudah dinyatakan, sudah. Pernyataan itu sudah saudara sampaikan, ya, tidak diralat toh, karena dibantah. Tidak. Jika terdakwa ini mengatakan sesuatu yang tadi itu, kan pasti ada orang-orang lain di sekitar. Ya nanti Pak Debi bisa lebih jelas. Ya, di samping itu ada juga orang lain. Ada orang lain. Permisi yang mulia. Ya, Saya ada lagi. Kemudian yang tidak hormati. pelapor bilang bahwa pelapor bilang saya ngomong anjing di depan Pak Nasar itu tidak ada juga. Kata-kata saya, mohon izin. Kalau misal anak-anak Jangan nanti giliran saudara nerangkan sendiri. Tadi saksi nerangkan ada kata anjing ketika ya saudara tetap keterangannya. Iya. Saudara bantah. saya bantah. Ya sudah, tidak bantah. Ya cukup ya. Oke ya, cukup ya. Terima kasih sudah memberikan keterangan. Ya boleh banyak. Terima kasih. Terima kasih. Nonton sidang boleh, meninggalkan ruangan juga boleh ya. Saksi berikutnya.